Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from the seventh group. We want to explain about linguistic problems as societal problems. Masalah linguistik sebagai masalah kemasyarakatan. I'm as the first speaker. I want to explain 5 points. Poin yang pertama yaitu language and educational failure, and then the second point is difference versus deficit, and the third point is language differences in the classroom, and the fourth, testing who decided what is right, and the last is taking appropriate action. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan masalah yang muncul di sekolah terkait dengan bahasa. Yang pertama yaitu language and educational failure. Kegagalan bahasa dan pendidikan. Bahasa sering dikutip sebagai penyebab utama tingginya angka kegagalan sekolah di kalangan anak-anak minoritas. Anak-anak yang tidak bersekolah dengan latar belakang budaya dan bahasa yang didukung di sekolah kemungkinan besar akan mengalami konflik. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya prestasi beberapa anak sekolah, misalnya kurangnya paparan bahasa sekolah, ketidaksesuaian bahasa atau budaya antara rumah dan sekolah, kualitas pendidikan yang rendah yang diberikan kepada siswa minoritas, sosial status ekonomi, gangguan pola transmisi budaya antar generasi akibat relasi status minoritas atau mayoritas, dan sikap mayoritas terhadap minoritas atau sebaliknya. Contohnya ada banyak sekali di dalam PDF yang sudah pernah di-share di grup, yaitu Language in Society. Bisa dibaca sendiri di PDF-nya dari halaman 206 sampai 212. Saya akan memberikan satu contoh saja. Misalnya di Inggris ada hierarki keberhasilan atau kegagalan pendidikan. Anak-anak kulit putih kelas menengah melakukan yang terbaik, sedangkan anak-anak yang berasal dari India Barat melakukan yang terburuk. Data dari 1969 dan 1975 dari Dewan Pendidikan Toronto menunjukkan bahwa siswa dari latar belakang non-penutur bahasa Inggris yang bermigrasi ke Kanada pencapaiannya itu lebih buruk secara akademis dan memiliki tingkat akademik yang lebih rendah daripada mereka yang lahir di Kanada. Masalah yang pertama. Dan masalah yang kedua yaitu selisih versus defisit. Hal ini didasarkan dari teori Bernstein 1971 tentang elaborated code and rhetoric code, yaitu kode yang diuraikan dan kode yang terbatas, di mana menurut teori tersebut realisasi bahasa siswa bisa mencirikan status sosial mereka. Elaborated code atau kode yang diuraikan digunakan oleh siswa yang berasal dari kelas menengah dan dicirikan sebagai realisasi bahasa yang lebih baik dibandingkan restricted code atau bahasa yang kode yang terbatas, variasi yang terbatas. Dalam penelitian ini, status sosial dipresentasikan pada letak geografis sekolah yang berada di tengah dan di pinggir kota. Asumsinya adalah perbedaan geografis akan membuat perbedaan akses pendidikan. Akses pendidikan lebih mudah dilakukan di dalam kota, di mana lebih banyak seminar, bimbingan belajar yang dipusatkan di tengah kota sehingga bisa berdampak pada kemampuan kognitif siswa. Kemampuan berbahasa bisa dijadikan refleksi tingkat pendidikan dan inteligensi seseorang. Tingkat pendidikan itu sendiri masuk sebagai salah satu faktor sosial yang menentukan realisasi bahasa seseorang. Pendidikan yang tinggi cenderung membuat pengguna bahasa memiliki bahasa yang lebih bagus dibanding orang yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Selain pendidikan, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi bahasa seseorang, yaitu faktor geografi, umur, gender, dan kelas sosial ekonomi. Kemudian masalah yang ketiga yaitu perbedaan bahasa di kelas. Language differences in the classroom dapat digambarkan sebagai berikut. Ada seorang guru yang bertanya, siapa yang memiliki sesuatu yang penting, istimewa atau menarik untuk dibagikan? Guru mendefinisikan apa yang penting,
Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit atau secara gamblang kepada anak-anak, dan jelas dari pertanyaan yang dibuat oleh beberapa anak bahwa mereka tidak tahu apa yang dianggap penting oleh guru tersebut. Kalimat yang penting di sini yang guru inginkan ialah membicarakan suatu topik sedemikian rupa agar terdengar penting. Tetapi beberapa anak menggunakan gaya berbicara yang membuatnya tampak bagi guru bahwa tidak ada topik sama sekali. Narasi yang diharapkan oleh guru adalah seperti buku, di mana semua detailnya harus diuraikan sepenuhnya dan dibuat eksplisit seperti dalam kode yang diuraikan yang dibahas di atas. Contohnya dapat dilihat di PDF Language in Society halaman 215 dan 216. Terdapat dua percakapan antara dua orang yang berbeda dengan guru yang sama. Percakapan yang pertama di halaman 215 antara guru dengan anak berkulit hitam. Fokus cerita harus disimpulkan dari tautan yang tidak pernah dibuat eksplisit. Pada titik di mana guru menyela, dia mencoba membawa Dena kembali untuk mengembangkan apa yang dia anggap sebagai topik, yaitu mantel. Ketika anak itu diwawancarai kemudian tentang ceritanya, dia menjelaskan hubungan antara sepupunya dan mantel itu dengan mengatakan bahwa dia berusaha untuk mencegahnya meletakkan tangan kotornya di atas. Artinya si guru mencoba untuk menggiring anak berkulit hitam ini agar membicarakan satu topik saja, karena perbincangan atau hal yang disampaikan oleh anak kulit hitam ini itu melebar kemana-mana, tidak fokus pada satu topik. Kemudian percakapan yang kedua dilakukan antara anak kulit putih dengan guru tersebut, di mana guru dan anak selaras dalam cerita ini. Guru membisikkan kepada anak tersebut dan memberikan pedoman kepadanya tentang apa yang penting agar cerita dapat dilanjutkan. Seperti itu. Kemudian masalah yang keempat yaitu testing, who decides what is right. Kita telah melihat bahwa standar penggunaan bahasa dan bahasa standar pada dasarnya adalah konvensi sewenang-wenang yang hanya dapat dipelajari dengan bersekolah. Inilah mengapa mereka sangat efektif dalam menjaga penghalang antara kelompok. Krisis kemahiran bahasa ini dalam beberapa hal merupakan masalah akademis yang tercipta ketika definisi literasi, kompetensi, dan lain-lain telah dipersempit sedemikian rupa sehingga membuat pengalaman anak-anak dengan bahasa di sekolah terputus-putus dengan kompetensi komunikatif sehari-hari. Pada bagian lain, anak-anak ditanya apakah lebih baik memberikan uang kepada badan amal terkenal atau pengemis. Dalam budaya anak-anak, organisasi amal hampir tidak ada. Jadi satu-satunya pilihan nyata adalah memberikan uang kepada pengemis. Namun, guru ingin anak tersebut memilih badan amal. Bias budaya dalam prosedur pertanyaan seperti ini telah menyebabkan beberapa peneliti merekomendasikan cara penilaian alternatif yang tidak terlalu bergantung pada tes formal. Dan masalah yang terakhir ialah taking appropriate action. Bukti dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa mengabaikan atau mengutuk bahasa asal anak, baik itu bahasa daerahnya sendiri, bukanlah strategi yang sangat berhasil. Seorang peneliti menemukan bahwa penggunaan bahasa Inggris Afrika Amerika oleh anak-anak meningkat berbanding lurus dengan seberapa banyak mereka dikoreksi. Di kelas di mana guru mengoreksi anak-anak, mereka terus menggunakan bahasa non-standar. Skor membaca juga rendah di ruang kelas seperti itu, dibandingkan dengan ruang kelas di mana anak-anak diizinkan untuk mengekspresikan diri dan membaca secara lisan dalam bahasa Inggris Afrika Amerika. Koreksi terus-menerus dapat menyebabkan hilangnya harga diri. Contohnya terdapat di PDF Language in Society halaman 222 dan 223. Saya berikan satu contoh, yaitu seorang pria Hawaii berusia 64 tahun yang menjelaskan bagaimana dia membenci sekolah karena dia dibuat merasa bodoh. Dia meninggalkan sekolah di kelas 5 karena gurunya itu ketika dia berbicara menggunakan bahasa yang tidak standar, gurunya terus-terusan mengoreksi dia, terus-terusan membenarkan ucapannya dia, seolah-olah
tidak niat untuk mengajari atau memberitahu hal yang benar, tapi seolah-olah menunjukkan bahwasanya pria ini pria yang bodoh atau lemah dalam bahasanya. Cukup sekian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner atau teman saya, Mas Ade. Terima kasih. Awareness is one thread for nation. One reason is that the division between standard and non-standard is symbolic of the very deep faults in society. Debates about language are thus rarely about issue of race, gender, class, or culture, and about whose norms will prevail. This can be seen in discussion of the issue of students' right to their own language and the backlash against it. Some still regard the concept of language like as regressive because they are seen as encouraging the persistence of ethnic and other differences leading to antagonism. As we saw in chapter 2, a fear of divided loyalties and identities supposedly the result of unassimilable ethnic groups has underlined the formation of most national states. The significance of the law remedies is that they prescribe a transitional form of lingualism and specifically rejects the teaching of English as second language as a remedy for elementary students. When the Bilingual Education Act came up for renewal in 1978, a large number of school systems had implemented the law remedies and set up bilingual education programs. In 1975, the United States Civil Rights Task Force examined a number of school systems around the country which were receiving federal assistance. In the case of there is country in Florida, for instance, it states that the constitutional right of over 10,000 elementary pupils of varying language background, Portuguese, Greek, Arabic, and Korean, and other, with being violated, since the law remedies had ruled out instruction in English as a second language as a acceptable educational program. The country was directed to provide bilingual education to all non-English speaking students, otherwise it will lose all federal funds. The model of bilingual education prescribed by the federal government, however, was opposite in its aim and principle to the kind enrichment program that the country had pioneered in the early 1960s. The federal regulation support only transitional bilingualism, which means that the student and school board will be judged on how proficient the student had become in English so that they could switch to mainstream English only instruction. There was no intention or provision to maintain the student home language. Bilingual education maintains or assimilation. In some respects, it is ironic that one of the reasons why bilingual education has been viewed so negatively by many people in the United States is the fact that it aims to maintain language and by implication culture other than English. Often the most outspoken opponents are those immigrant background for whom no provision was made and who were eager to assimilate as quickly as possible the to mainstream American way of life. One such person who emigrated from Germany at age 9 and was put into regular English schooling
in which he said, "I'm convinced bilingual education will have impeded my integration into American society." Another, who was Swedish speaking, the bilingual method is probably more confusing than helpful to many. Exposure to English throws out the desired result in more rapid and more effective program than dilution in bilingual process. So the point is, the case at this point raises a sense of concern because bilingual education can make people will be able to speak more than one language, and the community will develop or can result in the loss of the original language. And the next is immersion or submersion. Many politicians and educators in the United States have inappropriately cited the success of the Canadian immersion program as justification for English immersion as a suitable form of education for linguistic minorities in the United States. However, the issues are different in the two countries, and so are the contexts in which acquisition takes place. In Canada, the students are predominantly of English language background, and language of interaction is the minority language of the society as well French. Although in the wider international context, it is language of considerable prestige and importance, despite their superficial similarity. Submersion of minorities in English-only programs in the USA and Canadian immersion programs are different, and they lead to different results. In the United States, there is no intention of giving the institutional recognition to students' minority language. Just because some group of minority students can survive in immersion or submersion program does not mean they are necessarily the most appropriate means of education for all students. In submersion programs, a second language gradually undermines proficiency in the first. This has been called subtractive or disruptive bilingualism because the development of the child's first language has been disrupted and incomplete. Many research, particularly in Scandinavia, have claimed that the development of the children is both language is fragmentary and incomplete. They are thus referred to as semilingual or doubly semilingual. The negative result for bilingualism is lower IQ. Further, actives in language tests have been obtained in connection with subtractive bilingual in submersion type programs. The political implications of this are clear, although they continue to be ignored. And the next is semilingualism, a new device theory. In Sweden, policy has been partly influenced by some controversial research findings concerning semilingualism. This term has been used to describe what some researchers believe to be the less than complete linguistic skill of some bilinguals. From a historical and political perspective, it is significant that the term has emerged in connection with the study of the language skill of ethnic minorities. The term has since become widely used in the Canada debate about bilingualism.
and it has become more popular in the UK too. The terms simultaneous and double semilingualism are, however, usually defined with reference to some idealist and rather narrow notion of full competence in one language or other. Individuals are said to be semilingual. For instance, if they have a small vocabulary compared with monolinguals who are of the same social group and educational background. In addition, the semilingual can be expected to differ from the norm in the two languages.